آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، أحبتي في الله kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa mengawali hari kita dengan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, doa kita, zikir kita, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kembali kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang mana masih dalam bab minasyirki ayastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab yang merupakan bagian dari kesyirikan di saat atau beristighatha kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Pagi ini adalah bagian dalil yang keempat atau kelima ya dari pembahasan ini, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah ayat dari firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62. Beliau ya wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini, amman yujibul muqtarra idza da'ahu. Dialah Allah yang mengijabah atau yang mengabulkan permintaan orang-orang yang sulit jika dia berdoa. Wa yakshifus su'a, dan dialah Allah yang menghilangkan seluruh kesulitan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi atau generasi yang saling bergantian. Ya. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah ya, bersama Allah Azza wa Jalla? Qalilan ma tadhakkarun, maka sedikit sekali kalian yang bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka selalu meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan kepada mereka ya, tentang siapakah yang memberikan, yang mengabulkan doa orang-orang yang sulit jika dia berdoa kepada Allah, atau siapakah yang mengangkat seluruh kesulitan, kesusahan, atau siapakah zat yang telah menjadikan kalian generasi yang saling silih berganti? Tentu Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu. Makanya Allah katakan qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang bisa mengambil ya mengingat tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat agung tersebut. Ikhwafillah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa mufradat amman ay man huwa. Siapa dia? Tentulah Allah Azza wa Jalla. Al-muttar al-makrub alladhi massahu ad-durr, yang dalam kesulitan, yang dalam kepayahan. Ya, orang-orang yang ditimpa oleh ujian.
khulafa'ul ardi ay yakhluf kullu qarnin al-qarn alladhi qabla fil ard. Generasi yang silih berganti dengan generasi sebelumnya. Sudah berapa lama ya, di muka bumi ini manusia? Sejak Nabi Adam alaihissalam silih berganti generasi, silih berganti pula para nabi dan rasul, silih berganti orang-orang yang tinggal di dunia ini dengan berbagai macam warna dan kesulitannya, dengan berbagai macam kondisi dan keadaannya. Itu semua Allah Azza wa Jalla yang menjadikan mereka silih berganti. Ya. A ilahum ma Allah ay sawa yaf'al hadhihi al-ashya' bikum wa yan'imu 'alaikum hadhihi ni'am. Ya. Adakah Allah Azza wa Jalla, adakah Tuhan yang bersama Allah Azza wa Jalla? Ya. Qalilan ma tadhakkarun ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan fi 'azamatillah. Sungguh kalian sangat sedikit sekali mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla wa ni'amihi 'alaikum, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian sungguh sangat sedikit kalian mengingatnya. Fadzalika asyraktum bihi ghairah fi ibadati. Oleh karenanya kalian menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah dalam ibadahnya. Makanya subhanallah, di antara bagian daripada faedah mengingat Allah Azza wa Jalla dan kenikmatan yang Allah berikan, kita akan menjadi orang-orang yang selalu tahu diri. Ya. Kita menjadi orang-orang yang sadar diri akan kelemahan kita, akan kekurangan kita, dan akan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Allah katakan ya, di dalam berbagai macam ayat, di dalam berbagai kesempatan Allah ingatkan kita, ya. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman Allah ingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Mulai dari pagi, mulai dari saat kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, itu adalah limpahan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengatakan kalau diri kita ya tergoda untuk melakukan maksiat, ya, melanggar aturan Allah, ingat sungguh sangat banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan, nikmat sehat, nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa melangkahkan kaki, dan bisa kita beraktivitas, nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka lihat nikmat itu. Siapakah zat yang mengatur itu semua? Siapakah zat yang bisa memberikan itu semua kepada kita? Tentu jawabannya tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh kerana ikhwafillah rahimakumullah, di dalam ayat ini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini apa? Ihtajju ta'ala 'alal musyrikin. Allah tabaraka wa ta'ala berhujjah kepada orang-orang musyrikin, ya, fi ittikhadhihimus syufa'a min duni. Allah berhujjah kepada orang-orang musyrikin pada apa? Pada perbuatan mereka yang menjadikan syufa'a, ya. Syufa'a, pemberi syafaat, ya, perantara min duni selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya subhanallah ikhwafillah rahimakumullah, ketika seseorang dalam kesulitan, tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita harus kembali kepadanya. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang sangat urgen untuk kita perhatikan dalam hidup kita ini. Bima qad alimuhu. Allah berhujjah dengan apa yang telah mereka ketahui, dan mereka tahu. Orang-orang musyrikin tahu. Ya. Ketika dalam kondisi sulit, mereka tahu Allah yang mengangkat, Allah yang memberi. Wa aqarru bihi, dan apa yang mereka telah tetapkan. Ya, subhanallah, mereka tahu di dalam kondisi seperti itu Allah yang memberi, Allah yang mengabulkan, Allah yang mengangkat dan menghilangkan. Bahkan mereka mengetahui dan menetapkan itu.
wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum, dan mereka mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan permintaan mereka. Indama yad'unahu fi halati syiddah, di saat mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi sulit. Mereka tahu itu. Wa kasfihi su', Allah pula yang mengangkat, mereka tahu Allah pula lah yang menghilangkan segala kesulitan. An-nazili bihim, yang menimpa mereka, kesulitan yang menimpa mereka, baik itu pada kehidupan mereka, mungkin mereka diuji dengan sakit dan banyak hal yang mereka alami. An-nazili bihim wa ja'alihim al-khulafa'an fil ardi ba'da amwatihim, Allah jadikan mereka silih berganti setelah generasi sebelumnya meninggal dunia. Kata Allah, ya, Allah tahu itu. Mereka tahu itu. Orang-orang musyrikin tahu itu semua. Ya, orang-orang musyrikin tahu. Ya. Fa idza kanat aliyatuhum la taf'alu syai'an min hadhihi al-umur, apabila Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, yang mereka minta, yang mereka mohonkan, mereka jadikan ya syufa'a, ya, tidak mampu melakukan itu, fa kaifa yub'idunaha ma Allah, bagaimana mungkin mereka jadikan itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa ya'budunaha ma Allah, bagaimana mereka sembah itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yatadhakkaruna ni'amallahi alaihim, tapi mereka ini masalahnya tidak ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Illa tadhakkuran qalilan, kecuali hanya mengingat sedikit saja. La yurathu khasyatullah, tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Walidzalika waqa'u fi syirki, oleh karena itulah mereka ya jatuh kepada kesyirikan. Ikhwafillah, ada orang-orang musyrikin kalau dibandingkan orang-orang zaman sekarang. Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya, ya, di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba' menyebutkan bahwa kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh zaman sekarang jauh sesungguhnya lebih parah dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu, mereka ada pada kondisi senang, tapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi mereka terjepit, misalnya mereka dalam sebuah safar di atas laut, ya, gelombang yang tinggi, ombak yang besar, angin badai yang kencang misalnya, mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat mereka Allah selamatkan sampai ke daratan, mereka lupa kepada siapa yang menyelamatkan mereka. Nah, hal yang menarik, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah. Apa sebabnya? Karena kesyirikan dilakukan dalam kondisi sulit dan kondisi senang. Dalam kondisi sulit pun orang hari ini, kata beliau, tetap mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Apalagi dalam kondisi senang, manusia mensyirikkan Allah Azza wa Jalla di dalam ketaatan, dalam ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka kalau ditanya siapa yang memberikan, mencipta langit dan bumi, yang memberikan nikmat, mereka semua tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu semua. Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya, ikhwafillah rahimakumullah, ayat seperti ini perlu kita tajamkan pandangan kita. Kita baca dan kita hadirkan ruhnya dalam hati kita. Kita hadirkan ruhnya dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak melupakan Allah Azza wa Jalla, sang pemberi nikmat yang mengangkat segala kesulitan, dan kita ya menjadikan Allah Azza wa Jalla tempat tumpuan ibadah kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat dengan bab. Yaqul anna fiha butlan al-istighatha bi ghairillahi, di dalam ayat ini ya dijelaskan batilnya
beristighatsah selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini dijelaskan batilnya beristighatsah selain kepada Allah. Li'annahu la yujibul muttar, karena tidak ada yang bisa mengijabah, mengabulkan doa orang yang sedang sulit kecuali Allah. Wa yakshifus su'a an-nazila bihim, dan tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan mereka, menghilangkan kesusahan mereka yang menimpa mereka kecuali Allah. Jelaskan. Ya, wa yuhyi wa yumitu siwah, dan menghidupkan dan mematikan tidak ada zat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, di sini sering kita sampaikan bahwa ketika orang-orang meyakini tauhidur rububiyah, ya, melazimkan dia untuk menyerahkan segala urusan ibadahnya hanya kepada Allah, yaitu membenarkan dari sisi tauhidul uluhiyah. Kalau ibadahnya sudah diberikan kepada Allah, ya, ketaatan hanya milik Allah, kita serahkan hanya sepenuhnya kepada Allah, itu sudah benar. Tapi apabila, ya, dicampuri dengan perkara-perkara yang lain, nah ini yang menjadi hal yang perlu kita benahi dalam kehidupan kita. Oleh ikhwafillah, inilah pelajaran iman yang sesungguhnya. Dan pelajaran seperti ini mesti disampaikan kepada anak didik kita, kepada generasi-generasi kita, anak keturunan kita. Jangan sampai, ya, jangan sampai menggadaikan akidahnya sesulit apapun keadaan dan kondisi kita. Jangan sampai sesulit apapun, ya, kondisi kehidupan kita, jangan sampai menjual murah akidahnya. Ya. Jangan sampai seperti perilaku orang musyrikin, ya, yang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bukankah tegas Allah dalam ayat ini mengatakan a ilahum ma Allah? Itu jelas. Sampaikan ini kepada anak-anak kita. Mempelajari iman, ya, menanamkan keimanan kepada anak-anak, bukan sekedar kita membacakan, ya, bukan sekedar kita menyampaikan, tapi kemudian, ya, kita menghidupkan bagaimana proses di mana hari-hari kita ini penuh dengan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialogkan, sampaikan ayat-ayat ini kepada anak-anak kita. Ya, kondisi sulit misalnya hari ini yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina, misalnya di Gaza, itu bukan kondisi yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui. Maka Allah yang akan mengangkat kesulitan saudara-saudara kita. Allah yang akan mengizinkan kemenangan bagi mereka. Dan Allah pula yang menghancurkan, ya, orang-orang Yahud yang terlaknat. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka sekali lagi ikhwafillah rahimakumullah, bab seperti ini barangkali terjadi dalam kehidupan kita. Andaikan, ya, kondisi-kondisi itu menimpa kita satu hari, barangkali dalam kondisi terjepit, sulit, kita dan keluarga kita, kumpulkan anak-anak kita, dialogkan ini kepada mereka, sampaikan Allah yang akan mengangkat seluruh kesulitan kita. Kalau kita sudah bawa mereka bersandar kepada Allah, itu sudah tepat di dalam pendidikan mereka. Itu sudah benar cara Anda di dalam mengajak mereka untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kondisi hari ini yang kita alami mungkin akan lebih sulit kondisi mereka nanti di kemudian hari. Maka hari ini ajarkan, tanamkan, jangan menjadi generasi-generasi yang menjual murah akidah yang mulia ini. Inilah tugas kita sebagai orang tua untuk menyampaikan akidah yang benar kepada anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari, ya, ketergantungan kepada makhluk dan menjauhkan mereka dari sifat-sifat yang tidak mudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, ikhwafillah, butlanul istighatsati bighairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah.
Batilnya beristighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam pembahasan pertama sudah kita sampaikan, beristighatsah meminta tolong ya, beda ya antara doa dan istighatsah. Doa dalam kondisi senang dan sulit itu doa. Adapun istighatsah biasanya dalam kondisi sulit, terjepit, itu namanya istighatsah. Maka tidak boleh kita beristighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Adapun perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh orang dan itu tidak menjadi kekhususan milik Allah, itu boleh. Itu boleh. Yang kedua, annal musyrikina muqirruna bi tauhidir rububiyah. Ini yang disampaikan di awal tadi, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin ya mengakui tauhid rububiyah. Kalau ditanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, Allah. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan, Allah. Siapa yang memberi rezeki, Allah. Siapa yang mengangkat segala kesulitan, Allah. Ya. Tapi ini tidak cukup. Pengakuan seseorang tentang tauhid rububiyah belum mengantarkan dia kepada tauhid, atau belum mengantarkan dia kepada agama yang Islam, agama yang mulia ini. Artinya apa? Kalau hari ini orang-orang Kristen itu, ya kan, kita tanya, ya, siapa pencipta langit dan bumi? Dia bilang Allah, gitu kan? Lalu siapa yang beri kita rezeki? Dia bilang Allah. Lalu apakah dia Muslim? Belum. Selama dia tidak menunjukkan bahwa dia ya beribadah kepada Allah, ya kan, selama dia tidak melaksanakan ketaatan ya melainkan hanya kepada Allah, belum. Kalau masih hari Ahad atau hari Sabtu mungkin masih pergi tempat ibadah mereka, itu belum. Tapi walaupun diskusinya ya siapa ya siapa pencipta langit bumi, Allah, mereka mengatakan begitu. Maka di sini Syekh Fauzan mengatakan walam yudkhiluhum dzalika fil Islam. Kenapa demikian? Karena di saat seseorang telah mengetahui Allah pencipta langit dan bumi, maka buah daripada tauhidul rububiyah ada tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, di dalam ketaatan. Di saat itu dia harus membersihkan dirinya, tidak lagi menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidur rububiyah. Al-istidlal ya ala tauhidil uluhiyah bi tauhidi ar-rububiyah. Yang keempat, al-ihtijaju ala al-musyrikina bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Ini sebagai hujah atas orang-orang musyrikin ya terhadap apa yang mereka akui, terhadap apa yang mereka ketahui, ya dari atas apa yang mereka ingkari. Sesungguhnya mereka mengetahui, sesungguhnya mereka ya faham, sesungguhnya mereka ya memiliki ilmu tentang itu. Tapi ya itulah orang-orang musyrikin ya, mereka tidak menyerahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menjual akidah mereka dengan dagang yang harga yang murah, dengan sesuatu yang tidak bernilai. Oleh itu Allah, sekali lagi surat An-Naml ayat 62 ini mengajarkan kepada kita agar kita meluruskan ibadah kita kepada Allah semata dan menjauhkannya dari segala ya penyembahan dan peribadatan selain kepada mengingatkan kita agar tidak boleh menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Oleh itu mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama, dan ayat ini dialogkan kepada anak-anak dan murid-murid kita, kepada santri-santri kita agar bahwa sesuatu yang wajib dan patut untuk kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kondisi dan keadaan, sekali lagi tidak boleh ya kita menjualnya, ya kita berikan akidah kita atau serahkan akidah kita dengan harga yang murah. Lihatlah ya kondisi-kondisi para sahabat sebelum ya di saat mereka berjuang bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa senantiasa belajar dan mengetahui akidah yang benar serta mengamalkan dalam kehidupan kita. Demikian pembahasan pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.